Eropa pikir mereka sudah menang. Mereka pikir gugatan di WTO bisa membuat Indonesia bertekuk lutut dan kembali menjadi sapi perah komoditas mentah. Tapi mereka salah besar. Saat Bruce sibuk merayakan kemenangan kecil di meja hijau, Jakarta justru sedang memuat ulang pelurunya. Nikel hanyalah permulaan. Sebuah senjata baru sedang disiapkan. Sebuah komoditas yang tanpanya industri militer dan teknologi hijau Eropa bisa lumpuh total. Ini bukan lagi soal ekonomi. Ini adalah deklarasi perang terhadap neokolonialisme gaya baru. Dan pertanyaannya, bukan apakah Eropa akan marah, tapi seberapa kuat Indonesia menahan gempuran balik yang akan datang? Apakah kita siap dimusuhi separuh dunia? Mari kita mundur sejenak. Kita semua tahu ceritanya. Indonesia menyetop ekspor biji nikel. Uni Eropa mengamuk, menyeret kita ke WTO, dan menuduh kita melanggar aturan perdagangan bebas. Klise, dunia butuh nikel untuk baterai mobil listrik, tapi Eropa lupa. Nikel bukan satu satania, kartu as yang dipegang Ibu Pertiwi. Di balik riuh rendah sengketa nikel, pemerintah Indonesia diam-diam telah mengunci target berikutnya, bauks dan tembaga. Kenapa ini penting? Karena tanpa bait tidak ada aluminium. Tanpa aluminium, lupakan bodi pesawat terbang, lupakan panel surya, lupakan konstruksi modern, dan tanpa tembaga, elektrifikasi global hanyalah mimpi yang bolong. Indonesia kini menerapkan strategi bumi hangus pada ekspor mentah. Jika Eropa menginginkan sumber daya kita, mereka harus membawa pabriknya ke sini atau tidak sama sekali. Bodak inilah yang membuat benua biru itu benar-benar meradang. Eskalasinya terjadi lebih cepat dari prediksi para pengamat. Tanda-tanda bahaya sudah terlihat jelas. Uni Eropa tidak lagi hanya menggunakan jalur diplomasi atau hukum. Mereka mulai bermain kotor. Mereka meluncurkan senjata regulasi. Ada EUDR, Undang-Undang Antiforestasi, dan CBM pajak karbon perbatasan. Di AS Kurtis ini soal lingkungan, tapi di lapangan ini adalah blokade ekonomi terselubung. Mereka ingin produk hilirisasi Indonesia seperti baterai EV atau aluminium dikenakan pajak tinggi saat masuk Eropa, dengan alasan emisi karbon atau standar lingkungan yang mereka buat sendiri. Eropa panik karena deindustrialisasi sedang menghantui mereka. Babas menunda investasi. Volkswagen berdarah-darah. Mereka sadar jika Indonesia berhasil melakukan hilirisasi pada baksit dan tembaga setelah nikel, maka supply chain industri masa depan tidak lagi berpusat di Jerman atau Prancis, tapi di Asia Tenggara. Masalahnya semakin runyam karena teman baru Indonesia saat Barat sibuk menggugat, Cina sibuk menuangkan beton dan mesin ke Halmahera dan Papua. Eropa melihat ini bukan hanya sebagai kerugian ekonomi, tapi ancaman geopolitik. Indonesia dianggap berpaling ke blok timur. IMF bahkan sempat meminta Indonesia melonggarkan kebijakan ini. Bayangkan, sebuah lembaga keuangan global mengurusi kebijakan domestik negara berdaulat. Ini membuktikan bahwa apa yang kita lakukan benar-benar menyakiti hegemoni mereka. Dan ketika seekor singa terluka, ia akan mencakar membabi buta. Pertanyaannya, kenapa Indonesia senekat ini? Kenapa berani menantang raksasa ekonomi dunia? Ada 3 alasan fundamental yang menjadi bensin dari keberanian atau kenekatan ini. Pertama, trauma sejarah dan kutukan sumber daya. Selama ratusan tahun, pola ekonomi kita tidak berubah sejak zaman Forge. Kita gali tanah, kita jual tanahnya murah, lalu kita beli barang jadinya dengan harga selangit. Kita jual baat seharga kacang goreng. Lalu kita beli panci, velg, mobil, dan kerangka pesawat dengan harga emas. Indonesia sadar selama pola ini tidak diputus, kita akan selamanya terjebak dalam middle income trap. Kita akan tua sebelum kaya. Hilirisasi adalah satu-satunya cara memutus rantai perbudakan ekonomi ini. Kedua, kartu tarif transisi energi. Eropa dan Amerika sedang terobsesi dengan green energy. Mereka butuh panel surya, turbin angin, dan kabel transmisi. Tembaga adalah konduktor terbaik untuk elektrifikasi. Aluminium adalah logam ringan wajib untuk efisiensi energi. Dan siapa yang punya cadangan raksasa? Kita. Posisi tawar Indonesia sedang di puncaknya. Jika mereka memboikot kita, transisi energi mereka yang akan melambat. Bukan kita memegang leher mereka, bukan sebaliknya. Ketiga,
pergeseran kiblat dunia. Dulu jika Amerika atau Eropa batuk, ekonomi Indonesia demam. Sekarang tidak lagi pasar domestik kita besar, dan ada pasar alternatif seperti Cina, India, dan Afrika. Pemerintah menyadari bahwa era barat sebagai satu-satunya pusat uang sudah berakhir. Senjata pelarangan ekspor ini disiapkan, karena kita tahu ada pembeli lain yang siap menampung yang tidak cerewet soal HAM atau lingkungan versi standar ganda Eropa. Ini adalah pragmatisme tingkat tinggi. Lalu apa harganya bagi kita? Apa dampak nyata dari senjata baru bait dan tembaga ini bagi rakyat Indonesia? Jangan naif, tidak semuanya seindah pidato kenegaraan. Dampak positifnya jelas. Angka ekspor melonjak gila-gilaan. Dari yang tadinya hanya ratusan juta dolar dari tanah mentah, menjadi puluhan miliar dolar dari produk turunan neraca dagang kita. Surplus berturut-turut, rupiah punya bantalan yang lebih kuat. Kota-kota mati di pesisir Kalimantan dan Sulawesi berubah menjadi pusat ekonomi baru. Penyerapan tenaga kerja lokal meningkat. Meskipun harus diakui masih banyak drama soal tenaga kerja asing yang perlu diawasi ketat, tapi ada harga mahal yang harus dibayar. Dampak negatifnya mengintai. Pertama, risiko lingkungan. Smelt bauxite menghasilkan limbah lumpur merah yang sangat beracun. Jika regulasi lingkungan kita lemah dan kita tahu penegakan hukum kita sering masuk angin, maka kita sedang menukar tanah air kita dengan racun demi devisa. Kedua, retaliasi atau pembalasan. Eropa tidak akan diam. Mereka bisa mempersulit ekspor SPO sawit, produk tekstil, atau alas kaki kita. Ini bisa memukul sektor padat karya yang mempekerjakan jutaan rakyat kecil di Jawa. Kita bisa kaya di tambang, tapi miskin di pabrik sepatu. Jika salah langkah dan yang paling berbahaya, kita lepas dari mulut harimau, tapi masuk ke mulut buaya timur dominasi teknologi dan modal smelter yang hampir 90% dikuasai satu negara tertentu membuat kedaulatan kita kembali dipertanyakan. Apakah kita tuan rumah berjagar kos-kosan Indonesia sedang bermain judi terbesar dalam sejarah ekonominya bait dan tembaga? Adalah taruhan selanjutnya setelah nikel kita sudah meletakkan chip kita di meja. Tidak ada jalan untuk mundur. Eropa boleh meradang, WTO boleh menyidang. Tapi sejarah membuktikan tidak ada negara yang bisa maju dengan hanya menjual tanah airnya kiloan. Jalan menuju negara industri memang berdarah, darah, dan penuh musuh. Sekarang giliran kalian coba jawab di kolom komentar. Apakah kita siap miskin sementara demi berdaulat selamanya? Atau lebih baik aman tapi tetap terjajah secara ekonomi? Tuliskan argumen brutal kalian di bawah. Saya ingin melihat seberapa sadar kalian akan isu ini. Dan bagikan video ini ke timunman kalian yang masih buta geopolitik. Bangunkan mereka. Tekan tombol subscribe sekarang jika kalian berani mengawal terus perang dagang ini, karena banyak fakta lain yang dunia sembunyikan. Tapi di sini dunia boleh tahu.